wis nang bae kambi mama, maam kambi sambel, enak nek sehat, semoga tambah mulia uripe. Masih mencari uang Rp1.000 itu saya belajar bagaimana membesarkan, mulai dari saya meneruskan untuk branding, mulai itu ada 5. Kenapa aku bilang 5? Yang pertama itu closing statement, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain, berbuatlah bermanfaat walaupun itu kecil. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube Sekeping Berlian. Perkenalkanlah, nama saya Belly Briano Saputra, asal Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, umur 24 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, tepatnya di Purwokerto. Saya juga di sini berbisnis, dalam arti menghasilkan uang bukan cuma dari satu tempat. Saya bangun dari hal-hal yang cukup mengesankan buat hidup saya karena saya bisa mencapai titik seperti ini. Saya mulai bisnis dari kelas 3 SMA. Saya dibekali kakak saya modal untuk berjualan jersey, memasarkan jersey untuk tambah-tambah biaya. Saya alhamdulillah punya kakak seperti itu, membekali saya ilmu yang sangat luar biasa sehingga saya bisa fighting sampai sekarang ini. Waktu saat SMA, bapak saya sedang sakit dulu, terkena penyakit stroke. Ibu, kakak saya merawat bapak mungkin sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi Allah berkehendak lain memanggil bapak lebih cepat. Dulu bapak ngendika, Bel, carilah jati dirimu sebenarnya. Yang kedua, carilah kesenanganmu yang temenan, bukan yang semu. Apa sih kalimat itu? Nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, dan mungkin sekitar 4 tahun sekarang udah mulai titik temu. Cari hidup sing bermanfaat lan berkah. Kuwi kanggo sesuk anak bojomu ben kedepannya lebih mulia. Alhamdulillah lan terjawab sudah. Pilihan saya hidup untuk melanjutkan jenjang perkuliahan. Mau kuliah di mana ini saya gitu. Akhirnya saya memutuskan di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Purwokerto. Kenapa saya memilih tersebut? Karena mempertimbangkan kondisi yang lumayan dekat lah tuh. Bisa buat ngelawat bapak gitu, bisa nungguin rumah. Saya dulu waktu semester 3 atau semester 2 selesai, saya ingin pindah. Kenapa pindah? Melihat teman-teman saya, teman SMA saya di salah satu SMA di Kebumen itu banyak yang di UGM, di ITB, banyak yang di UI. Kok saya cuma swasta ya? Tapi ya syukuri apa yang ada. Alhamdulillah saya masih bisa punya kesempatan untuk kuliah walaupun di swasta. Di swasta nggak apa-apa, yang penting saya nggak kalah saing sama kampus-kampus yang ada di Indonesia, khususnya kampus negeri yang udah notabene ini merupakan kampus-kampus terlama gitu. Di sela-sela perkuliahan ini saya kembali lagi berbisnis. Saya bagaimana biar modal itu balik, ada untung, bisa buat beli jajan. Di situ saya belajar bagaimana sih mencari uang Rp1.000 kayak perasaannya gitu. Ternyata lumayan susah ya. Dari situ kita bisa belajar cara menghargai uang gitu loh. Oh, buat sewu yo angel koyo ngene yo di bulannya, apalagi orang tua saya yang mensupport kebutuhan saya dari kecil sampai besar gitu. Setelah saya lulus SMA itu ada sebuah hobi peliharaan, khususnya burung gitu. Dulu saya tuh waktu SD saya punya burung krocokan aja ataupun burung gentilang itu udah sangat yang luar biasa, hal yang mewah lah. Pelan-pelan hasil dari jualan jersey itu saya tabung sama meminta modal sedikit ke kakak saya gitu, karena kan emang suka hobi burung. Mas, aku modal sedikit mas lah, mau ngopo Bel, pengen ngedek namu re, apa bisa Bel, latihan mas, jenenge wong usaha kan, namanya kalau nggak dicoba kan nggak bakal berhasil. Lah saat itu juga dikasih modal sama kakak saya, nih modeli
wis nek kowe di rumah sing bener, syukur-syukur bisa nggak nambah penghasilanmu. Dan alhamdulillah pelan-pelan saya nyoba satu pasang mulai itu saya minta ke kakak di waktu itu, dan disitu saya belajar bagaimana membesarkan mulai dari trotolan dulu. Kita belajar beli anakan, membesarkan sedikit jual. Nah, habis itu kita ada modal dikit-dikit, kita beli indukan mencoba. Karena banyak teman-teman kakak saya gitu ataupun orang yang baru kenal saya kan sering main-main ada usaha mulai, dan itu sangat menjanjikan gitu. Aku tergiur waktu saat dulu itu sekitar 2015-an 2016, harga mulai untuk di pasaran saja itu sekitar 2 juta sampai 2,5 ataupun tergantung bibitnya gitu. Alhamdulillah dapat rezeki, dan akhirnya saya memutuskan untuk blending mulai batu. Di sini blending mulai batu saya belajar cuma satu kandang. Saya cermati, saya jodohkan. Alhamdulillah jodoh nih, nolong nih. Ternyata jong gagal. Saya amati, ternyata ada yang perlu diperbaiki, mungkin misalkan dari kandang ataupun dari perawatan yang perlu diperbaiki. Kita kan sharing gitu. Tahap mulai itu ada 5. Kenapa aku bilang 5? Yang pertama itu kita menjodohkan cewek cowok, salah satunya itu nanti akan mengalami suatu hal, gembul ke lanang wedon gelut, akhirnya salah satu mati. Misalkan yang cowok mati kan lumayan, tergantung harga ya, minimal ya 3 juta lah. Cewek mati ya minimalnya itu 1 juta ya. Tinggal kita mau kelas mulai yang 3 juta atau 5 juta atau 10 juta itu tergantung. Kita udah jodohin nih cewek cowok, udah jodoh, udah nggak ada masalah ataupun KDRT. Ya tahap kedua itu udah mau bikin susu atau sarang. Tahap ketiga itu udah nelon nih, ini jong nggak mau netes gitu loh. Tahap keempat nih ya, ternetes anakannya dibuang, kadang di umur 3 hari ataupun 2 hari atau 1 hari, kadang anakan dibuang. Dan tahap terakhir nih, dari udah jodoh, udah bikin sarang, udah nelon, udah netes, kita bisa menikmati hasil. Semua udah terlampaui, bisa memuai hasil yang saya impikan, dalam arti idam-idamkan memanen hasilnya gitu. Tapi di sini saya belajar, pertama saya cuma tahap 1 doang gitu, ada yang cuma sampai tahap 2 doang, ada yang cuma tahap 3, ada yang cuma tahap 5. Itu semua tergantung. Mulai ini setelah saya pelajari bukan sebuah bisnis emosional gitu, tapi ketenangan hati, ketenangan jiwa gitu. Misalkan nih, saya punya mulai nih 1 pasang, posisi udah anglem, saya gambar di ke-14 ini udah netes, saya udah gambar lah, alhamdulillah aku pasti besok bulan ini dapat uang misalkan 2 juta. Nggak bisa kayak gitu. Kalau aku tak amati sekarang, dadi yo disyukuri, ora dadi yo di rumah sing bener, sing ikhlas. Dari situ kita belajar yang tadinya cuma 1 kandang, pelan-pelan pada saat saya kuliah, saya nambah lagi nih 1 kandang lagi gitu. Saya ngumpulin dari hasil. Nah, 2 kandang ini nih, dari tahun 2015 sampai tahun ke 2017 kalau nggak salah, saya cuma punya 2 ekor, 2 jodoh, dalam arti 2 pasang. Alhamdulillah dari 2 pasang ini sedikit-sedikit lah buat kuliah, dalam arti buat bayar semesteran, bisa buat mungkin jajan yang lain, mungkin banyak. Ketika emang saya nggak kepepet banget, nggak punya duit, ibaratnya ya kalau dia sih jangan repotan walaupun gitu sama orang tua kan gitu. Dari situ kita belajar gitu. Saya mencoba belajar lagi ke usaha lain ataupun melihat sebuah peluang yang bisa menghasilkan dikala kita kuliah. Saya berkeyakinan ketika aku obah ya pasti akan ada sebuah hasil gitu. Ya ibaratnya nek kowe keminget ya pasti bakal kowe ono hasilnya ngono.
kita dilahirkan sebagai pemenang gitu. Kita bisa dilahirkan sampai sekarang pun dari di kandungan ibu sampai mungkin lahiran sampai gitu kan udah berkompetisi untuk menjadi buah pemenang ya. Makanya dari situ untuk omset saat itu sebulan sih setahu saya mungkin karena kan produksi mulai ketika emang ini aman ya mas, nggak ada suatu masalah ya, 3 bulan ini bisa dua kali panen. Kadang untuk panenan itu ada, kadang kalau rezekinya bagus ya dapat 4, kadang rezekinya mungkin kurang bagus 3 atau 2 atau 1, itu tergantung. Kita ambil aja minimal panen itu 2 lah, 1 cowok 1 cewek. Untuk cowok saya dulu tuh jual harga 2.000, untuk cewek jual 750. Itu umur 2 bulan udah siap makan full kering ibaratnya. Gambarannya kan untuk 1 kali panen kan 2.750.000 itu loh, ketika punya 1 pasang gitu. Kalau 2 pasang ya bisa dikalikan sendiri ya. Alhamdulillah bisa buat kuliah ataupun bisa buat jajan dewek lah ibaratnya kayak gitu. Usaha lain di sini bukan sebuah usaha ya, usaha cuma saya pun nggak terimpikan lah mati, karena kan basic saya teknik sipil gitu. Kok bisa nyampe di usaha dunia perwisataan gitu. Nah, di situ saya belajar dunia pariwisata. Dulu saya salah satu kenal dengan makanan baik di Purbalingga, yaitu namanya Mas Salim. Itu mentor aku untuk belajar untuk dunia pariwisataan Indonesia. Di situ saya belajar di Gembleng. Saya pun sebelumnya enggak masuk di situ, nanti cuma saya ditawar sama Pak Salim itu, Mas Salim itu, orang Purbalingga. Bel, kamu punya potensi kayak gini, yuk gabung sama saya. Di situ saya belajar menjadi dari hal yang paling bawah. Awal saya ikut ke Jawa Timur, ke tempatnya di Kota Malang. Di situ saya belajar menjadi fotografer. Walaupun saya nggak bisa foto sih, cuma saya ingin belajar aja gitu. Hasilnya mungkin kurang maksimal ya, mohon maaf lah, sama juga belajar. Nah, setelah itu saya belajar lagi di TL, tour leader. Bagaimana kita mengondisikan peserta, bagaimana kita membuat suasana happy di bis itu, bagaimana kita mengalahkan peserta, mungkin sebis kan sekitar 50 orang ya, mengalahkan peserta ke mungkin menciptakan sebuah objek wisata yang mau dikunjungin gitu loh. Ini kan ke Kota Batu atau apa aja kita share gitu, dan itu kita tempat di mana. Nah, itu melalui TR. Habis itu saya belajar lagi, disuruh menjadi namanya suruh nyusun acara. Dah mati diajarin nyusun acara, bagaimana untuk handle bis, bagaimana handle makan, bagaimana hotel, bagaimana, itu belajar. Alhamdulillah di situ saya bisa belajar banyak. Dan di saat kuliah pun, kenapa sih saya bisa jalan-jalan ke Bali, ke Malang, mungkin ke Jakarta atau ke Bandung? Itu salah satu yang membuat saya bisa sampai situ gitu. Saya lulus kuliah tuh 2019. Di situ saya belajar bekerja di salah satu perusahaan sesuai bidang saya. Kayak kemarin kebetulan kerja di salah satu proyek di kereta api, menjadi salah satu tenaga konsultan. Habis itu saya pindah ke Jakarta di proyek LRT menjadi kontraktor. Pada saat itu tuh saya tuh nggak terlalu fokus ke dunia pariwisataan, karena saya tuh mengejar sebuah cita-cita saya dalam arti saya nih dilahirkan di teknik sipil gitu loh, sebuah konstruksi kok saya di pariwisata gitu ya. Alhamdulillah itu suatu bekal itu, dan ternyata kok sekarang saya kembali lagi untuk akan merintis lagi usaha lagi tentang dunia pariwisata yang ada. Waktu saya di LRT itu
Sebelumnya saya kan di proyek Double Track. Alhamdulillah saya kerja dekat rumah. Di situ saya ada sedikit tabungan, ibaratnya tabungan dari hasil jerih payah saya kerja di proyek. Pelan-pelan saya buat nambah mulai pelan-pelan, yang tadinya 2 saya tambah lagi 4, dari total 6. Banyak hal-hal yang baru dengan penambahan lagi yang 2 kan 1 kandang dari 2 jadi 6. Itu perlu lagi manajemen. Bagaimana sih membagi waktu antara kita kerja sebagai karyawan dan kita juga sambil sebagai usaha? Apa nggak perlu minta waktu gitu, walaupun banyak teman-teman mulai itu susah itu, dalam arti mulai kudu rumah tangganya bener, dalam arti waktunya harus on time dan lain-lain. Tapi saya selama belajar hampir 3 tahunan waktu saat itu, berarti kan hampir 4 tahun, saya punya trik and trik tersendiri. Nah, di sini kenapa sih saya sekarang balik lagi ke kampung, balik desa, nunggu nih Uma bilang, "Mak, aku pengen latihan kerja mah, dibanding daripada aku nganggur nunggu wisuda lumayan sekitar 2 bulan, aku latihan kerja neng proyek Double Track Koya Gombong." Pas kebetulan masih kemarin saya izin ke pas tuh saya waktu magang diperbolehkan, cuma ya nggak dibayar, ini buat belajar doang. Nah, si ibu ini cuma ngendikan nih mas, ya nang, semoga keterima teman di karyawan nang kono ya nang, amin. Kerja selama 1 minggu. Nah, di situ saya ditawarin sama pimpinan, kamu bisa gabung sih secara langsung, coba kamu ketemu sama pimpinan saya, interview bagaimana hasilnya, coba nanti itu setelah ini bisa ngadep ke tim manajemen di Bandung. Itu kita bisa masuk berkat doa orang tua, terusnya ibu yang masih ada kemarin dulu. Alhamdulillah bisa keterima di situ. Setelah itu saya mengawal proyek sampai selesai. Ini proyek merupakan dari 2017, cuma kan saya baru gabung 2019 sampai tahun 2020 akhir atau 2021 awal. Setelah selesai nih, ada tawar lagi, saya dipindah lagi nih kawan-kawan ke Makassar. Pamit ke ibu, almarhumah ibu, ini pamit kok iya tapi agak memberatkan, ini ada apa ini, nggak begitu ngelos itu. Ternyata ibu mungkin kurang merestui saya berangkat ke Makassar, sampai pimpinan saya pun ke sini ke rumah untuk izin saya mulai ke Makassar gitu. Belum bisa juga gitu, nanti ngelos pun nggak ngelos banget itu. Saya sempet, namanya anak muda ya, aku udah ditawarin kerjaan enak di Makassar walaupun ninggalin orang tua, tapi kok orang tua nggak boleh, kan aku agak jengkel kan nama itu. Akhirnya maaf nih, jadi sempet malahan sama ibu lebarnya, kok kenapa ibu saya gini yang ngarang saya ya. Dan saya entah kenapa, lah saya minta maaf ke ibu pagi, terus aku bikin pengunduran diri, emang mengamati nolak baik-baik, karena kan prinsip saya tuh kerja dimanapun masuk baik-baik, keluarnya baik-baik itu. Saya tanya, "Mah, pipun mah ya?" "Wis nang, nggak sih ngetek-ngetek baik sih, masuk anak, bismillah." Lah ini kata-kata ibu. Pagi aku minta maaf, malam aku lagi nongkrong nih, ngopi-ngopi sama temen ya, di angkringan. Telepon sama teman saya, "Bel, iki ada lowongan pekerjaan, siapa tahu mau, katanya kamu nggak ke Makassar apa Bel ya? Kok kamu mau nih ke Jakarta, ikut di proyek LRT." Nah, aku pamitan ke ibu, boleh nggak kalau aku berangkat, kalau enggak ya tetap di rumah. Diperbolehkan teman-teman. Saya berangkat ke Jakarta ke salah satu perusahaan itu lagi bangun proyek LRT itu. Saya berangkat ke Jakarta, interview, alhamdulillah keterima. Hampir 1 tahun bekerja di sana. Wis nang mah baik kambi mama, maam kambi sambel,
enak, nek sehat, muga tambah mulia uripe. Iki ibu meninggalkan ini wonten napa nggih? Posisi itu ibu sedang dirawat di salah satu rumah sakit gitu loh. Dari pesan itu saya wis dalam arti lembukan, mas ini wis mas aku tak izin lah masalah. Intinya nek aku ono apa-apa dibantu ya mas. Ya wis bel sing semangat kayak bisa. Alhamdulillah dari kata-kata itu saya desain 3 saudara. Yang pertama kakak saya Mas Uko Feldianto, yang kedua Mas Aldi Hartono, dan saya terakhir bagaimana menjaga ibu. Dan alhamdulillah semua berkolaborasi lah untuk kesehatan ibu yang terbaik. Saya bisa ditemani sama anak ngawat di situ. Kebetulan saya yang nemenin karena kan kondisinya emang saya masih sendiri lah, kan udah keluarga. Hari pertama sih drop, cuma hari bisa membaik lagi, cuma hari ketiga tetap bawa ke ICU gitu. Sempat ditawar lagi sih gabung lagi, cuma ya itulah amanah ibu yang perlu dijaga gitu. Itu saya memutuskan untuk resign dan saya untuk menenangkan diri dulu lah selama 100 hari sampai aku pernah berdiskusi bareng nih sama kakak-kakak saya. Bel, kamu gimana Bel? Untuk kedepannya mau balik ke proyek ya monggo. Enggak ya, alhamdulillah, karena kan kamu anak terakhir, ini gimana ya. Bis mas, aku dengan spontan jawab, bismillah mas, aku tak ngomase nunggu 1 dina. Nek aku no rezeki neng rumah, ya aku neng rumah. Nek aku rezeki ya mungkin aku tak langsung neng. Alhamdulillah saya ada rezeki di rumah nih. Setelah saya ibu meninggal, saya coba apply nih ke salah satu perusahaan di kota Banyumas, dan nggak lama kemudian saya dipanggil dan saya alhamdulillah bisa masuk ke situ 4 bulan itu loh. Dan saya kerja di salah satu perusahaan tersebut sampai sekarang. Apa amanah itu coba kita menjaga lah, karena itu aku yakin bakal ada hal yang indah gitu, hal yang indah untuk kedepannya gitu. Karena kan wis jadi pesennya wong tua. Kenapa sih saya ingin membuka usaha mebel atau usaha sate yang ada? Ini merupakan sebuah usaha yang dirintis oleh orang tua saya, mebel sama almarhum bapak, sate sama ibu. Cuma emang kan kondisinya emang mebel pernah berhenti, kita hidupin lagi, berhenti lagi, banyak kadang produksi cuma masih kurang optimal lah. Dan aku sama mas saya, yuk mas kita coba hidupin lagi perjuangan bapak yang dulu atau ibu yang dulu gitu. SD, SMP ya buka rame lah ya, cuma SMA mungkin bapak sakit kadang tutup kadang buka gitu, udah meninggal kadang tutup kadang buka, mungkin seringnya tutup sih gitu, karena kan ya udah tua gitu, tinggal menikmati masa tua dan nanti tinggal ibadah dan lain-lain lah. Dulu ibu pernah pamitan ke saya, nang mama pengen buka sate meneh, wis malah pun kanton istirahat mawon, ampun iki pun cukup lama, pun iki kesel. Nah, saya kan punya pemikiran dalam arti saya lihat kondisi rumah sepi. Kalau sepi kayak gini kan juga kasihan gitu loh. Akhirnya coba tak buka, saya coba pamitan nih ke kakak saya. Mas, aku mau buka sate ya mas. Lah, apakah bisa bet pas ibu si sehat bebek. Kalau saya buka sate, bismillah. Ben umai rame lah, ben umai ora sepi. Dan alhamdulillah setelah ibu 1 hari saya dibantu oleh Mas Panca sama Om Kuat dan sekarang sama Mas Nanang, alhamdulillah bisa buka lagi. Saya pun sebelum buka di situ saya survei dulu, karena saya punya prinsip sebelum kita menjalankan usaha harus tahu dulu ilmunya gitu. Kan nggak lucu ketika kita menjalani usaha cuma sekedar jele dan embok gitu. Kita cari dulu suatu ilmu lah, walaupun dulu pun saya bakar sate pun ya asal bakar sate gitu. Itu sama
Mas Panca yang bantu saya di rumah ini. Saya ke pasar, pagi-pagi ke pasar, survei harga nih, bahan baku nih, dan kita coba berkolaborasi dalam arti bumbu yang diciptakan oleh almarhumah ibu sama bumbu yang kita resep sendiri mungkin dari Mas Panca itu kita kolaborasi bakar, wah iki enak ya, satenya ya empuk, rabulet, teksturnya juga apik, ngono bakaran juga enak, rasanya juga bumbu-bumbunya itu resep lah. Dan itu coba sekitar ada 10 kali kita trial and error, berarti dari potongan daging mungkin kegedean, daging kecilan, akhirnya kita menerapkan minimal lagi sate potongan kayak gini, bumbunya kayak gini. Apa yang kita menjadi daya tarik sate kita karena gini teman-teman, membangun usaha yang dulu pernah hidup dan udah ibaratnya tutup itu lebih sulit, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan kita gitu untuk bisa berjalan dengan lancar gitu. Aku butuh bisa ibaratnya ibu aja bisa, kok saya nggak bisa gitu, sama Mas Panca, sama Mas Nanang, sama Om Kuat. Saya rintis ya. Nah teman-teman, ini aku ada 2 usaha nih ya, Mure sama Biro Wisata. Ini usaha yang benar-benar aku kelola, aku belajar dari nol dan nggak ada sangkut pautnya tentang ya mungkin masa laluku atau apa gitu. Ada 2 lagi usaha peninggalan orang tua gitu, yang dulunya mungkin udah sempet tutup, kita coba kembangkan lagi gitu. Yang ketiga, saya juga masih bekerja gitu. Bagaimana sih kita membagi waktu nih? Kita berusaha itu bukan semata-mata tentang keuntungan, income gitu. Nah, kalau saya sih, saya usaha semoga sih bisa bermanfaat, walaupun untuk masyarakat sekitar lah, ataupun orang terdekat kita gitu. Minimal bisa buat mungkin tambahan mata pencaharian, atau buat tambah-tambah untuk alhamdulillah bisa ada pekerjaan gitu, bisa membuka pekerjaan walaupun belum banyak sih gitu. Dari hal-hal klimaks tersebut yang membuat saya hidup ini tuh menjadi gairah, kita benar-benar semangat, kita benar-benar berjuang, kita benar-benar ikhlas. Dan perlu ingat teman-teman semua, kita boleh berjuang, kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi semua itu yang menentukan yang di atas. Ya pesan saya, nikmati aja skenario yang ada teman-teman. Skenario itu yang terbaik. Sudah darah sopo, nggak skenario opo, pasti tetap yang terbaik Allah. Yang pengetak Allah. Kita jalannya dengan ikhlas, dengan skenario yang ada, kita coba syukuri, dan ya pasti ada jalan. Ini harapan saya. Yang pertama tuh bisa itu ya, bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun masih sedikit gitu, walaupun ya pelan-pelan lah gitu. Alhamdulillah pada mau bisa berjuang bareng gitu. Yang kedua, untuk usaha khususnya peninggalan orang tua nih ya, aku ingin menjadi usaha ini, alhamdulillah ini tinggalan orang tua setelah mati, yang tadinya mungkin udah off, bisa hidup lagi, ya menjadi sebuah memorial kenangan untuk mungkin anak kita, cucu kita. Ini loh usaha kakek dulu yang buat membesarkan bapak atau pakde gitu ya, katakan dulu kakak saya. Ini loh alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini gitu, bisa menjadi besar gitu. Dalam arti aku sih udah ada namanya plan usaha ke depan bagaimana kita ngelola gitu. Saya pun belajar tentang manajemen, karena ilmu manajemen ini hal yang sangat penting gitu. Ketika kita menghasilkan suatu produk, kita nggak bisa memasarkan juga, ya buat apa gitu kan. Kita belajar juga gitu, karena saya bisa teknik sipil gitu, kulit bangunan ya, konten manajemen kita belajar otodidak gitu, belajar ya pelan-pelan kita sharing. Kadang punya temen di
kuliah di manajemen, kadang tak ajak ngopi, kadang kita sharing, ya alhamdulillah sih teman-teman saya pun welcome gitu, ngasih masukan, oh Bel kamu kayak gini ya alhamdulillah gitu. Ya closing statement, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain, berbuatlah bermanfaat walaupun itu kecil. Hal-hal yang baik mungkin silakan dicontoh, hal yang buruk ditinggalkan. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube Sekeping Belian.